pada malam yang kelam, Kamis 25 Juli 2019. Suasana di Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat berubah drastis. Di dalam gedung Sentra Pelayanan Kepolisian, SPK, yang biasanya dipenuhi oleh rutinitas pelayanan masyarakat, terjadi insiden yang mengejutkan banyak pihak. Seorang anggota polisi ditembak mati oleh rekannya sendiri. Bribka R.E., seorang anggota Samsat Polda Metro Jaya, tewas di tempat dengan 7 luka tembakan yang mengarah ke bagian vital tubuhnya. Peristiwa ini langsung mencuri perhatian banyak orang. Tak hanya karena korban adalah seorang aparat penegak hukum, tapi juga karena pelakunya adalah seorang polisi lain, Brigadir RT. Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan, bukan hanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi, tetapi juga siapa yang bertanggung jawab dan apa yang memicu tindakan sekelam itu. Mengapa seorang polisi bisa mengangkat senjata terhadap rekan sejawatnya sendiri? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik insiden ini? Kombes Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengonfirmasi kejadian tersebut, membenarkan bahwa Bribka R.E. tewas setelah ditembak oleh Brigadir RT. Namun, tak ada penjelasan langsung mengenai motif di balik penembakan itu. Hanya ada satu kalimat yang dilontarkan Argo, kesalahpahaman yang memuncak. Sebuah ungkapan yang terasa terlalu sederhana untuk sebuah tragedi berdarah yang melibatkan 2 orang yang seharusnya saling menjaga satu sama lain sebagai sesama anggota kepolisian. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu Polsek Cimanggis pada malam itu? Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Eva Bercerita. Karena kamu tidak sedang memperkaya Raffi Ahmad ataupun Baim Wong, kamu hanya sedang membantu mahasiswa yang sedang mencari tambahan uang untuk biaya kuliahnya. Semua berawal dari kejadian sehari sebelumnya, pada Rabu 24 Juli 2019. Bribka R.E. yang sehari-hari bertugas di bagian Samsat Polda Metro Jaya mengamankan seorang pelaku tawuran berinisial FZ. FZ yang tertangkap tangan membawa klurit diantarkan ke Polsek Cimanggis untuk diproses lebih lanjut. Seperti biasa, kasus tawuran di daerah tersebut sudah menjadi masalah rutin yang harus diselesaikan. Namun, malam itu, insiden yang seharusnya hanya berujung pada prosedur hukum yang normal justru menjadi titik awal dari sebuah tragedi. Orang tua FZ yang merasa anak mereka seharusnya bisa dibina di rumah datang ke Polsek Cimanggis dengan didampingi oleh 2 orang anggota kepolisian, Brigadir RT dan Brigadir R. Mereka meminta agar FZ dibebaskan dan agar pihak kepolisian memberi kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pengawasan orang tuanya. Namun, Bribka R.E. yang berada di tempat dengan tegas menolak permintaan tersebut. Tidak bisa, katanya dengan nada keras. Proses hukum harus tetap berjalan. Penolakan itu seperti api yang menyulut bensin. Tak ada lagi kata-kata yang bisa meredakan ketegangan antara Bribka R.E. dan Brigadir RT. Menurut beberapa saksi yang berada di lokasi, suara diskusi semakin meninggi, dan sesaat setelah itu, Brigadir RT tampak pergi menuju ruang sebelah untuk mengambil senjata api jenis HS-9 yang disimpannya. Saat itu, mungkin tak ada yang menyangka bahwa emosi yang tercipta dari sebuah perdebatan sederhana akan mengarah pada sebuah tragedi. Brigadir RT kembali ke ruang SPK, membawa senjata api yang disarungkan di pinggangnya. Tanpa peringatan lebih lanjut, ia langsung menembakkan peluru dari senjata itu ke tubuh Bribka R.E. 7 tembakan dilepaskan berturut-turut, masing-masing tepat mengenai dada, leher, paha, dan perut korban. Bribka R.E. jatuh ke lantai. Darah memenuhi ruangan yang sebelumnya hening. Dalam hitungan detik, nyawa seorang polisi melayang, dan seluruh Polsek Cimanggis berubah menjadi tempat kejadian perkara yang mengejutkan seluruh jajaran kepolisian di seluruh Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, Brigadir R yang turut mendampingi Brigadir RT
hanya bisa berdiri kaku di dekat pintu, terdiam melihat perbuatan rekannya yang sangat mengerikan itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Menurut sumber-sumber internal yang enggan disebutkan, Brigadir RT sempat merasa terpojok oleh penolakan keras Bribka RE. Ada cerita yang berkembang bahwa RT dan RE sebelumnya memang sudah memiliki hubungan yang tegang, meskipun tidak ada bukti yang cukup untuk mengonfirmasi hal ini. Beberapa orang di Polsek Cimanggis mengatakan bahwa RT merasa dilawan di hadapan orang tua FZ dan rekannya, yang mungkin memperburuk situasi saat itu. Sementara itu, setelah penembakan, suasana di Polsek Cimanggis menjadi kacau. Saksi mata menyebutkan bahwa beberapa petugas kepolisian yang berada di dekat tempat kejadian langsung berlarian ke arah Bribka RE, namun semuanya sudah terlambat. Bribka RE yang sebelumnya dikenal sebagai sosok tenang dan penuh pengabdian, telah meregang nyawa dalam beberapa detik yang menegangkan itu. Penyelidikan pun dimulai. Namun, meskipun insiden ini terjadi di antara dua oknum polisi, banyak pertanyaan yang menggantung. Mengapa Brigadir RT yang sudah terlatih dengan baik bisa kehilangan kendali sebegitu rupa? Apakah ada faktor lain yang memengaruhi keputusan fatalnya? Atau mungkinkah ini semua hanya bagian dari ketegangan internal yang sudah lama terpendam di tubuh Polsek Cimanggis? Hanya waktu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya tentu akan mengungkap lebih banyak lagi lapisan-lapisan yang selama ini tersembunyi. Jika kita melihat lebih dalam, motif dibalik penembakan Bribka RE oleh Brigadir RT mungkin bukan sekadar sebuah kesalahpahaman instan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, sejumlah fakta baru mulai terungkap, yang menunjukkan adanya ketegangan yang lebih dalam antara kedua polisi tersebut, yang tak terdeteksi oleh rekan-rekan mereka di Polsek Cimanggis. Penyelidikan awal yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya mengindikasikan bahwa ketegangan antara Bribka RE dan Brigadir RT sudah terjadi beberapa waktu sebelum insiden tersebut. Sumber internal yang terlibat dalam proses investigasi mengungkapkan bahwa keduanya terlibat dalam beberapa konflik yang tidak diumumkan ke publik. Salah satunya adalah perbedaan pandangan dalam menangani kasus-kasus tertentu, yang seringkali berujung pada ketegangan antara mereka. Namun, meskipun perselisihan ini diketahui beberapa anggota, tidak ada yang menganggapnya sebagai ancaman yang serius, hingga akhirnya meledak dalam insiden tragis itu. Brigadir RT yang memiliki latar belakang sebagai anggota yang cukup berpengalaman, dilaporkan merasa bahwa Bribka RE terlalu keras kepala dan kaku dalam menjalankan tugasnya. Ada cerita yang berkembang bahwa RT merasa RE terlalu berfokus pada prosedur hukum dan kurang mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel, khususnya dalam menangani kasus-kasus seperti tawuran yang dianggapnya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lebih lunak. Keduanya juga memiliki perbedaan pandangan tentang pembebasan tersangka tawuran, yang oleh sebagian pihak dipandang sebagai tindakan yang bisa memperburuk situasi. Tetapi apa yang terjadi malam itu saat orang tua FZ datang meminta pembebasan anaknya, tampaknya menjadi pemicu yang melampaui batas kesabaran Brigadir RT. Penolakan tegas Bribka RE terhadap permintaan tersebut, yang tidak hanya keras, tetapi juga disampaikan di depan orang tua tersangka, memperburuk suasana. Sumber dari Polsek Cimanggis mengungkapkan bahwa Brigadir RT merasa dilecehkan dan dipermalukan oleh sikap Bribka RE. Dalam pikiran RT, Bribka RE yang keras kepala itu tidak hanya mengabaikan permintaan orang tua FZ, tetapi juga menyinggung harga dirinya di depan rekan-rekannya. Kemarahan yang sudah terpendam selama ini akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan yang tidak bisa dibendung lagi. Ketika Brigadir RT mengambil senjata api dan menembak Bribka RE, seolah-olah semua ketegangan yang selama ini terpendam itu menemukan pelampiasannya. Namun, di balik tindakan tersebut masih banyak pertanyaan yang menggantung. Apakah tindakan tersebut benar-benar karena emosi sesaat?
atau ada faktor lain yang lebih besar yang mendorongnya. Sejauh ini, pihak kepolisian belum mengungkapkan apakah ada hubungan lebih jauh antara Brigadir RT dan orang tua FZ yang datang malam itu. Namun, rumor yang beredar di kalangan petugas menyebutkan bahwa Brigadir RT mungkin memiliki keterikatan emosional dengan keluarga FZ, yang bisa jadi menjadi faktor lain yang memperburuk situasi. Sementara itu, banyak rekan-rekan di Polsek Cimanggis yang mengaku terkejut dengan peristiwa ini. Menurut mereka, Brigadir RT bukanlah tipe orang yang mudah terpancing emosi. Namun, bisa jadi ia merasa terpojok dan tidak memiliki pilihan lain ketika menghadapi penolakan keras dari Bribka RE. Pada saat itulah, senjata api menjadi pilihan terakhir yang dia ambil, dan pilihan itu akhirnya merenggut nyawa rekannya sendiri. Penyelidikan atas insiden penembakan ini segera diambil alih oleh Polda Metro Jaya, yang berkomitmen untuk menemukan penyebab pasti tragedi tersebut. Mengingat peristiwa ini melibatkan 2 anggota polisi, serta digunakan senjata api dinas, penyelidikan ini menjadi lebih rumit dan melibatkan berbagai pihak. Kasus ini menarik perhatian banyak pihak, tak hanya karena peran kedua polisi, tetapi juga karena implikasinya terhadap citra kepolisian yang sedang terpuruk. Penyelidikan dilakukan secara intensif, dengan menggali bukti-bukti yang ada di sekitar lokasi kejadian. Rekaman CCTV dari dalam Polsek Cimanggis menjadi bukti penting dalam kasus ini. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas bagaimana Brigadir RT meninggalkan ruangan SPK, menuju ruang sebelah untuk mengambil senjata api. Beberapa detik kemudian, tembakan terdengar keras, dan Bribka RE langsung terjatuh dengan sejumlah luka tembak yang mematikan. Namun, penyelidikan ini tidak hanya berfokus pada bukti fisik yang ada di lokasi kejadian. Polda Metro Jaya juga berusaha menggali lebih dalam terkait hubungan antara kedua polisi tersebut, serta apakah ada faktor eksternal yang memengaruhi tindakan Brigadir RT. Salah satu sumber internal di Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa selain ketegangan antara RT dan RE, ada dugaan bahwa RT mungkin terpengaruh oleh tekanan eksternal dari pihak luar yang meminta bantuan untuk pembebasan FZ. Namun, keterangan ini belum bisa dipastikan karena pihak berwenang tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi yang dapat merusak jalannya penyelidikan. Selain itu, pihak kepolisian juga memeriksa latar belakang senjata api yang digunakan oleh Brigadir RT. Senjata tersebut adalah senjata dinas yang seharusnya digunakan dalam kondisi tertentu yang memerlukan prosedur ketat. Namun, kejadian ini menunjukkan bagaimana senjata api bisa jatuh ke tangan yang salah dan betapa mudahnya seorang polisi bisa menyalahgunakan wewenangnya. Pihak Polda Metro Jaya menegaskan bahwa mereka akan memastikan kasus ini diproses secara transparan dan adil. Meskipun Brigadir RT telah mengakui perbuatannya, penyelidikan akan terus dilakukan untuk mengetahui apakah ada motif tersembunyi yang lebih dalam. Beberapa anggota keluarga dan rekan-rekan Bribka RE juga diminta untuk memberikan keterangan guna menggali lebih banyak informasi tentang kehidupan pribadi korban dan apakah ada masalah internal di Polsek Cimanggis yang mungkin memperburuk situasi. Di sisi lain, banyak pihak yang mulai mempertanyakan tentang pengawasan terhadap penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Bagaimana mungkin seorang polisi bisa melupakan prosedur dasar yang ada, dan mengapa tidak ada pengawasan yang cukup ketat untuk mencegah tindakan seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin mengemuka seiring dengan berlangsungnya penyelidikan yang semakin rumit. Masyarakat Indonesia, khususnya warga Depok dan Jakarta, tak menyangka bahwa insiden penembakan yang terjadi di Polsek Cimanggis akan membangkitkan gelombang kekecewaan dan rasa takut terhadap aparat kepolisian. Sebuah lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, justru tersandung oleh skandal yang mengundang pertanyaan besar. Apakah polisi masih bisa dipercaya? Pasca kejadian tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil langsung menyoroti kecenderungan penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian.
Kasus ini mengingatkan masyarakat pada ketidakmampuan dalam pengawasan internal yang seharusnya lebih ketat. Meski Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa kasus ini sedang diselidiki, namun dampak psikologis yang ditinggalkan jauh lebih besar daripada hanya sekadar masalah hukum. Sejumlah warga Depok, tempat kejadian perkara berlangsung, merasa cemas dengan fakta bahwa insiden ini melibatkan anggota kepolisian yang harusnya menjadi pelindung. Kami sering mendengar cerita tentang polisi yang tidak disiplin, tapi ini terlalu jauh. Seorang polisi menembak rekannya sendiri. Itu sangat mengkhawatirkan, ungkap Andi, seorang warga yang tinggal tidak jauh dari Polsek Cimanggis. Selain itu, berbagai media sosial pun dipenuhi dengan komentar netizen yang mempertanyakan profesionalisme kepolisian. Sebuah pertanyaan yang mencuat adalah, bagaimana seorang anggota polisi bisa menembak rekannya hanya karena ketegangan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih dewasa? Bagaimana mungkin seorang polisi yang dilatih untuk menahan emosi dan bertindak rasional malah bertindak impulsif dalam sebuah ruang yang seharusnya penuh dengan kedamaian? Meski banyak yang menilai kasus ini sebagai kesalahan pribadi, peristiwa ini memberikan pukulan telak bagi citra Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Banyak kalangan yang mempertanyakan apakah kasus ini hanyalah puncak dari masalah yang lebih besar, yakni ketidakberesan dalam tubuh internal kepolisian. Beberapa pengamat bahkan menyebutkan bahwa ini adalah sinyal adanya masalah dalam pengawasan yang lemah di level institusi. Sebuah institusi yang bekerja untuk melindungi rakyat, tapi ternyata malah terjadi kekerasan internal yang melibatkan aparatnya sendiri. Ini jelas masalah serius, ujar Randi, seorang pengamat keamanan. Bahkan, beberapa pihak dari dalam kepolisian mulai merasa risau dengan dampak jangka panjang dari insiden ini. Seorang perwira polisi yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, kasus ini menambah beban bagi citra kepolisian yang sudah cukup ternodai oleh sejumlah kasus besar sebelumnya. Ini bukan hanya soal satu penembakan, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola emosi dan stres di dalam lingkungan kerja yang sangat menuntut seperti kepolisian. Bukan hanya itu, sorotan dari pihak luar juga memaksa Polda Metro Jaya untuk menunjukkan langkah cepat. Langkah yang mereka pilih adalah memperkuat pengawasan internal terhadap seluruh anggotanya. Meski demikian, banyak yang skeptis. Apakah langkah-langkah seperti ini akan efektif mencegah insiden serupa di masa depan, atau justru akan menjadi bentuk pembenaran tanpa solusi yang nyata? Setelah berbulan-bulan penyelidikan, akhirnya Polda Metro Jaya memberikan pernyataan resmi mengenai hasil penyidikan kasus penembakan di Polsek Cimanggis. Brigadir RT yang sebelumnya sempat ditahan, akhirnya dihadapkan ke sidang etik di internal kepolisian. Meski penyelidikan hukum terhadapnya juga berjalan, banyak yang mempertanyakan apakah hukuman yang dijatuhkan akan benar-benar mencerminkan beratnya tindakan tersebut. Tindakan tegas terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan senjata api seharusnya bisa menjadi sinyal kuat bahwa institusi kepolisian berkomitmen untuk melakukan pembenahan. Namun, di sisi lain, ada banyak suara dari dalam tubuh kepolisian yang menyatakan bahwa hukuman ringan atau bahkan proses yang lambat bisa berakibat fatal bagi kepercayaan publik. Pada sidang etik pertama, Brigadir RT mengungkapkan bahwa ia tidak merasa menyesal dengan tindakannya. Menurutnya, saat itu ia merasa terlalu terpojok dengan sikap keras Bribka RE. Saya tidak ingin hal ini terjadi, tapi saat itu saya merasa dihina dan dilawan, ujarnya dengan nada datar. Namun, keterangan ini justru memperuncing pandangan publik yang semakin skeptis terhadap proses internal yang seharusnya bisa mengatasi ketegangan emosional dalam diri aparat. Sementara itu, penyelidikan hukum terhadap Brigadir RT berjalan lebih panjang. Kepolisian menyatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian tentang jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Beberapa sumber internal menyebutkan bahwa
pihak kepolisian kemungkinan besar akan menghadapi tekanan berat jika mereka tidak mampu memberikan hukuman yang adil dan transparan. Kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi internal kepolisian. Selain itu, keluarga Bribka RE juga tidak tinggal diam. Mereka telah mengajukan tuntutan hukum terhadap Brigadir RT dengan dakwaan pembunuhan. Mereka juga mendesak agar pihak kepolisian tidak melindungi pelaku, yang justru bagian dari institusi yang seharusnya memberi contoh baik kepada masyarakat. Akan tetapi, ada suara yang mengatakan bahwa keluarga korban seharusnya tidak hanya menuntut keadilan untuk Bribka RE, tapi juga meminta perhatian terhadap masalah yang lebih besar, yakni perlunya reformasi dalam tubuh kepolisian, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Di sisi lain, masyarakat berharap agar kejadian ini dapat menjadi titik balik dalam memperbaiki kualitas kepolisian di Indonesia. Tidak hanya dalam hal disiplin anggota, tetapi juga dalam pengawasan dan penanganan internal. Penanganan kasus ini akan menjadi ujian bagi kepolisian. Apakah mereka dapat mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bahwa tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi? Dengan berakhirnya proses hukum yang terus berlangsung, masa depan citra kepolisian di Indonesia kini berada di tangan para pemimpin institusi ini. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya untuk memperbaiki nama baik yang tercemar oleh insiden tragis ini? Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.